Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina syahr Ramadan, siyam fi syahr Ramadan linakunanna minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati atau yang kami hormati hari ini yaitu Bapak Pengurus Masjid Al-Khasyi'in, dan yang kami hormati Nenek Mama yang hadir pada malam hari ini di masjid yang Masya Allah luar biasa, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan para jamaah hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita sama-sama diberikan Allah kesempatan untuk tetap bertemu di bulan suci Ramadan pada malam yang ke-14. Jadi sisa beberapa hari lagi atau mungkin 2 minggu kurang lagi kita menghadapi hari terakhir kita di bulan suci Ramadan. Dan kita bersyukur pada Allah atas kesempatan ini. Allah kasih kita kesempatan, umur, kesehatan, ya, untuk kita bisa beribadah dengan khusyuk di bulan ini. Dan salawat dan beri salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah para jemaah hadirin hadirat rahimahullah, sebelum saya mulai isi kajian dan tausiah saya pada malam hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Julia. Alhamdulillah perempuan ya Pak ya, Bu ya, bukan laki-laki ya. Nama saya Julia. Nursal itu adalah nama bapak saya. Jadi kalau bapak ibu ingin ingat nama ayah saya, berarti saya namanya Julia binti Nursal. Saya sekarang tinggal di Pati, sudah 4 bulan alhamdulillah. Sekarang saya bertugas di MTSN 5 Kampar, yang mana sebelumnya saya pindahan dari Mantiga Kota Pekanbaru. Jadi baru 4 bulan Pak Ibu ya. Jadi kalau misalkan ada salah bahasa saya mohon maaf ya. Dan saya asli orang Kampar. Kalau Bapak Ibu ingin nanti ke rumah Saudara Somad atau ingin ke kantor, rumah saya dekat situ ya, di Panjang ya enggak. Kemudian alhamdulillah, kalau tanya status, alhamdulillah saya sudah punya kedua orang tua, masih di pengawasan orang tua ayah dan ibu saya. Ya. Untuk selanjutnya ditakdir Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah Bapak Ibu, malam ini saya akan isi kajian saya yaitu dengan judul 3 waktu mustajab pada bulan Ramadan dikabulkannya doa kita. Sebelum masuk ke materi 3 waktu tadi, saya ingin mengantarkan kita kepada sebuah ayat yang mana kita sering baca, yaitu Al-Baqarah 183 mengenai kewajiban puasa, diusul dengan ayat 184 masih mengenai puasa juga yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, dilanjutkan dengan ayat 185 masih juga menjelaskan mengenai puasa, yaitu bagaimana tata caranya ketika seorang bisa membatalkan puasa. Dan saya tutup dengan surah Al-Baqarah ayat 186. Di sini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa artinya itu? Kalau ada yang tanya apa artinya, kita bisa buka Al-Quran kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi, dan jika seorang hamba bertanya kepadamu Muhammad, kata Allah. Siapa hamba yang ibadi? Ibadi ini
inni qarib, maka sungguhnya aku dekat. Copek sobi ke kamu dan ku doke yang Muhammad jauh itu. Fa inni qarib. Bagaimana dekatnya Allah? Mungkin ada tanya. Dalam hadis qudsi disebutkan, kalaulah hamba itu merangkak kepadaku, aku akan berjalan kepadanya. Kalau hamba itu berjalan kepadaku, aku akan berlari kepada hamba itu. Seperti itulah ya Allah memberikan kita kesempatan untuk berdoa, dan seperti itulah Allah mendekatkan diri kepada kita. Kemudian kita lagi dengan ayat berikutnya. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Ya, apa kata Allah? Berdoalah, aku akan pasti menjawab setiap permohonanmu. Yang menyeru, aku akan mengabulkan setiap permohonan yang menyeru apabila mereka menyeru. Jadi kata Allah, Allah pastikan setiap doa kita itu akan terkabul. Insya Allah pasti saya kabulkan. Kalau mereka menyeru, minta kata Allah. Kemudian lanjutkan lagi oleh ayat berikutnya. Tapi apa syaratnya? Falyastajibu li. Falyastajibu li maknanya adalah kalian harus memenuhi perintahku, memenuhi panggilanku, baru aku akan mengabulkan permohonan kalian. Jadi inti kalimatnya dalam kalimat fastajibu li wal yu'minu bi, dan berimanlah la'allahum yarshudun, maka mereka atau kalian pasti akan mendapat petunjuk. Dalam surat ini terletak setelah surat atau ayat menjelaskan puasa. Maknanya apa? Maknanya ayat ini bisa saja dikhususkan bagi kita yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ya, Allah kasih kita waktu puasa agar kita banyak beribadah dan berdoa kepada Allah. Dan Allah janjikan bagi yang berpuasa, doanya saya kabulkan. Tidak ada pembatas, tidak ada hijab dalamnya. Allah pasti kabulkan doanya. Makanya ayat ini turun setelah ayat puasa. Allah menekankan itu kepada kita. Kemudian, apakah sama pengambilan doa di hari biasa dengan hari puasa? Dalam ayat ini, kalau kita simak, ada huruf yang pertama huruf fa. Kata Allah, fa inni qarib. Fa itu artinya maka segeralah. Makna segera itu cepat. Apa kata Allah? Copeklah mama sobek ke kamu dan godokek. Jadi Allah itu katanya kalau ada minta copek akan dikabulkan Allah. Kemudian apa lagi situ? Ya kalimat inti lagi kata Allah. Kata Allah katanya situ kalimat uji bodak watadai idza da'an. Dalam konteks bahasa Arab, kata da'i itu penyeru itu tulisan biasanya ada ya, da'i. Tapi dalam ayat ini ya itu dihilangkan. Jadi uji bodak watadai, tidak ada ya dihilang. Dalam konteks bahasa Arab, kalau ada sebuah lafaz, sebuah kata memiliki pengurangan atau penambahan huruf, berarti dia memiliki makna khusus. Kalau sebuah kata itu dia diringkas, dihilangkan, berarti maknanya beda dengan dia tidak dihilangkan. Apa maknanya? Kalau dia ringkas, berarti maknanya apa? Maknanya doanya itu, ya, dai penyuruh itu kata Allah katanya, maknanya bisa berarti cepat, dikabulkan dalam waktu singkat dan sempit. Beda dengan lafaz lain yang terdapat dalam surah yang lain mengenai para pemohon. Kemudian juga kata idza da'an. Harusnya da'an itu berbunyi idza da'ani. Ada lagi ya ujungnya. Itu juga dihilangkan dalam lafaz ini. Kenapa dihilangkan? Dengan makna yang tadi sama. Jadi Allah ingin menekankan siapa yang ingin menyenangkan diriku, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku segera. Segera meminta akan segera juga akan dikabulkan. Kata Allah. Itu janji Allah. Jadi Bapak Ibu yang puasa, jangan takut doanya dikabulkan. Allah pasti kabulkan. Nah gitu. Kemudian syaratnya tadi apa? Falyastajibu li. Tapi kalau ingin cepat doa terkabul, segera juga kata Allah. Ada usaha lagi, maka segeralah. Fastajibu li. Segeralah untuk
memenuhi perintah itu. Apa perintah Allah? Salat. Kalau kemana azan jangan HP ya. Berarti Allah memilawat. Pemain capek pemain salat. Kalau ingin doa terkabul maka copelo ibadah. Karena apa? Karena yang namanya hasil dan usaha itu seimbang. Itulah makna tawazun, seimbang dalam beribadah. Makin banyak kita usaha, makin cepat doa yang terkabul. Sekarang kita bertanya, bagaimana kalau doa kita tidak terkabul? Kan itu pertanyaan. Tidak terkabul, contoh Ustazah. Insyaallah. Kalau ada doa kita yang tidak terkabul, berarti ada satu kesalahan atau kekurangan, belum sempurna doa yang kita sampaikan. Kemudian apa tanda-tandanya jika doa ini terkabul? Ada 3 tanda doa kita terkabul yang kita minta kepada Allah. 1, kalaulah doa yang kita minta terkabulkan sesuai dengan permintaan kita. Contoh, misalkan awak hendak ujian nasional, ada anak itu nasional. Minta sama Allah, ya Allah, besok pagi ujian nasional, ya Allah, tolong berikan tinggi, nilai yang tinggi, luluskan dari situ. Setelah itu terkabul doanya, berarti dia mendapat prioritas pertama. Doa yang dia minta akan dikabul sesuai dengan permintaan, berarti terkabul konsepnya. Yang kedua, ada doa itu Allah pasti kabulkan, tetapi Allah pending waktunya, Allah tunda waktunya. Nah, misal Bapak Ibu di sini ada yang berdoa, ya Allah, semoga ya Allah, jangan bagi amak atau apa kan, tak nambah ini atau nambah anak mengganti suami misalnya, atau Allah membaikkan bini ya Allah dalam jangka waktu sebulan kok, misalnya. Tiba-tiba Allah tidak kabulkan, padahal dia ada soleh, dan taatlah sosok, tidak ada kesalahan, Allah dikabulkan. Berarti Allah pending itu Pak Ibu agar Bapak Ibu siap menerimanya ketika itu dikabulkan. Jangan kita manusia biasa, Rasulullah aja pada waktu itu dikabulkan Allah kan. Apa contohnya? Ketika Rasulullah itu berdakwah di Mekah, ketika diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, di manakah kiblat kita pertama kali melaksanakan sholat 5 waktu itu? Itu bukan di Masjidil Haram, tapi kiblat kita pertama kali adalah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Itu dilaksanakan oleh Nabi, perintah itu. Tetapi setahun setelah itu perintah itu, Rasulullah berdoa kepada Allah siang dan malam. Rasulullah minta, dia menadahkan tangannya ke langit, ya Allah, tolong ya Allah, berilah kami kiblat Masjidil Aqsa. Gantilah juga ganti Masjidil Aqsa. Itu permintaan Rasulullah sudah hampir 3 tahun berlangsung, tapi belum Allah kabulkan. Setahun sebelum dia pindah ke Madinah sudah berdoa. Kemudian ketika beliau pindah ke Madinah untuk berdakwah, setahun atau 18 bulan, kiblat kita masih juga di Baitul Maqdis. Setelah itu, ya, setelah Baitul Maqdis, Rasulullah sudah berdoa belum dikabulkan. Akhirnya apa? Akhirnya Allah dikabulkan hampir 3 tahun lamanya, baru berubahlah kiblat kita ke Masjidil Haram. Apa hikmahnya di balik itu? Hikmahnya adalah pada ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, di Madinah itu ada orang Yahudi di situ. Orang Yahudi ketika itu ibadahnya itu menuju atau berkiblat ke Baitul Maqdis, karena di sana ada namanya dinding ratapan, tempat orang berzikir. Jadi di Baitul Maqdis itu ada 3 tempat suci. Ada masjid kita, ada tempat orang Yahudi, dinding ratapan, ada juga namanya itu gereja yang sudah tua. Jadi situlah pusat ibadah agama terbesar dahulunya. Kenapa masih di Masjidil Aqsa? Karena orang Yahudi tadi, ya, itu masih menggunakan, ya, masih mengikuti tradisinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tujuannya apa? Tujuannya agar Islam itu dianggap sebagai agama terakhir, penyempurna agama-agama sebelumnya. Makanya diakui dulu bahwa kiblat kita pertama adalah Masjidil Aqsa. Setelah itu baru Allah palingkan untuk membedakan kiblat kita dengan orang Yahudi dengan yang lama. Itu contohnya. Atau di sini ada ananda kita, dia minta beli motor.
padahal ini masih SMP, umurnya masih 15 tahun. Apakah kita sebagai orang tua memberikan dia motor? Nah, tidak kan? Kenapa tidak? Karena dia belum mendapatkan belum berusia 17 tahun, tidak layak menggunakan motor. Jadi motornya dipending dulu sampai ini umurnya sesuai. Nah, seperti itu juga doa. Terakhir yang ketiga, apa kata Allah katanya? Allah akan pasti mengabulkan doa hambanya, tapi ada kalanya doa ini, apa yang diinginkan hambanya, Allah ganti dengan apa yang dibutuhkannya. Kalau contoh itu, berarti terkabul doa sama ibu, tapi bentuknya beda. Contoh, anak awak sakit, masuk rumah sakit, kena asam lambung. Dokter bilang, jangan makan dulu ya nak. Tapi anaknya, tak dia rujuk mak, tak bisa loh, dia rujuk mak. Apa kata anak paman? Jangan juga gina, ganti apel aja ya. Apel aja mau kan? Contoh itu anak awak memuju awak, biar awak mengganti makanan yang awak inginkan. Karena kalau diberjeruk tambah sakit, tidak sesuai dengan kondisinya saat itu. Sama seperti doa awak. Awak berdoa, dia doa Allah, ya Allah, berilah saya, tolong ya Allah luluskan saya ASN tahun ini. Allah berdoa lagi ibadah yang tidak lulus. Ketika lulus bumi Allah, dia kata apa teman, tidak jadi kau bukan badan, contoh kemudian ibadah. Padahal belum waktunya. Atau Allah ganti yang lain, mungkin dia tak lulus ASN, tapi tiba-tiba dia lulus BUMN. Allah ganti, karena kata Allah itu tidak baik untuk kalian. Ini yang baik untuk kalian. Ini bisa diambil dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, kutiba alaikumul qital fahuwa karbul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kalian suka itu tak baik. Bisa jadi apa yang saya anggap baik itu tak baik. Itu bunyi dari ayat Al-Quran tadi. Itu cara tiga tanda bahwa Allah mengabulkan doa kita. Kemudian pada saat berpuasa Ramadan, di mana tempat dikabulkan doa ini? Satu, ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kata Allah, waktu dari mulai kita berpuasa sampai berbuka itu adalah waktu dikabulkannya doa. Salah satu turatu dakwatahum. Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftir, yaitu orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Jadi kalau amal subuh berdoa, insyaallah dikabulkan. Salat zuhur insyaallah dikabulkan karena masih puasa. Sedang duduk zikir pun insyaallah dikabulkan karena waktunya panjang dari fajar hingga terbenam matahari. Yang kedua kapan lagi? Yang kedua ketika sahur. Kata Allah katanya, ya sahurlah kalian karena ketika sahur kalian akan mendapat barokah. Salah satu makna barokah sini adalah waktu sahur. Karena waktu sahur adalah rahmat. Terdapat ampunan dan doa situ. Maka banyak-banyak berdoa. Kalau sahur awak sholat jam 5 subuh, usahakan jam 4 sudah bangun, paling lambat. Sholatlah tahajud, sholat taubat, banyak zikir. Nanti setengah jam sebelum azan barulah sahur. Banyak situ berdoa berzikir, insyaallah Allah kabulkan. Dan yang terakhir, nah ini mungkin yang banyak dilupakan kita. Nah, ini paling banyak dilupakan, yaitu doa ketika berbuka puasa. Kalau kita tahu doa berbuka puasa ada dua versi. Yang paling banyak kita lakukan adalah versi pertama, yang berbunyi Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa artinya? Ya Allah, atas perintahmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan atas rezeki yang kau berikan aku berbuka. Maka dengan rahmatmu dan
goreng, langsung SLR. Padahal itu Bapak Ibu itu doa pengantar. Belum doa kita yang sebut doa pengantar baru. Kalau awak minta tablet sama awak, apakah langsung minta tablet awak? Ada. Contoh apa cowok? Onde amat yang sayang, di amat gua ada contoh gini. Yo, amat saya main tuai, di amat di sekolah. Tolonglah, bolehkah ada tablet? Baso. Jadi yang pertama itu pengantar baru. Awak memuji Allah dulu. Sebentar doa awak sekali boleh. Kenapa banyak lupa atau memang tak tentu? Itu. Jadi tata urutan kita berbuka sebenarnya Bapak Ibu yang kita lakukan itu benar. Tapi yang kamilus sunnah, penyempurna sunnah, ketika azan Allahu Akbar itu saat baca apa? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu masuk cek. Kata Rasulullah katakan dulu, ya, kan takjil menyegerakan, katakan dulu. Setelah batal, jangan langsung baca doa Allahumma lakasum sumtu. Karena artinya lakasumtu dalam bahasa Arab, sumtu aku telah berpuasa. Jadi maknanya saya tadi sudah dibatalkan puasa kita. Wa ala risika astamtu, dan atas engkau kami telah berbuka. Jadi doa itu setelah kita batalkan, baru kita baca doa ini. Setelah kita baca doa ini, baru kita menambahkan doa kita. Apa doa ama itu so? Bapak nak punya tanah sawit di Medan, nak punya mobil 10, nak punya menantu yang lancar. Setelah bacakan doa itu, apa yang ibu kita minta, perpanjang doa di situ, karena disitulah letaknya mustajab doa itu. Ya, inna lis-sha'imina 'inda fitrihi da'watahum. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka, katanya doanya itu maturat, tidak tertolak. Ada kata maturat, tidak tertolak. Sesungguhnya orang berpuasa ketika dia membatalkan puasanya, semua doanya itu tidak tertolak, berarti dikabulkan. Setelah doa yang panjang, barulah Bapak gunakan seperti biasa, tidak mengkelontong pice setelah. Itu urutan yang benar. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan seperti biasa, tidak masalah, ya, tidak apa-apa. Ini hanyalah kamilus sunnah, penyempurna sunnah, agar kita tidak lupa waktu berdoa, yaitu waktu berbuka puasa. Nah, Ibu ya, makanya ketika berbuka. Sepertinya sudah lebih waktunya. Intinya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bulan puasa Ramadan, kalau kita hitung dari 3 yang mustajab dan waktu yang mustajab lainnya, ternyata bulan puasa ini 24 jamnya itu adalah waktu mustajab, tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Nah, coba dari fajar sampai berbuka waktu mustajab juga, waktu berbuka waktu mustajab juga. Waktu kita ke masjid Aisyah sampai tarawih itu berdoa, ya, ketika sholat itu waktu mustajab juga. Ketika kita sahur sepertiga malam itu mustajab juga. Jadi hampir 24 jamnya itu waktu mustajab, dan hanya ada di bulan suci Ramadan. Jadi jangan kita sia-siakan waktu bulan Ramadan, ya. Marilah kita sama-sama melakukan amal soleh, sama-sama untuk memperbaiki dan niat berubah dan kita ke arah yang baik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.